dan salam pengadaan. Baik, seperti biasa hari Senin kita buat konten, baik itu terkait pengadaan ataupun hal-hal lainnya ya. Saya lupa tadi bikin catatannya ya. Tapi beberapa hal ya yang ingin sebelum ke konten pengadaan ya. Nanti konten pengadaan saya akan bahas, kita coba sharing-sharing terkait persyaratan kualifikasi penyedia ya, persyaratan kualifikasi dan evaluasinya. Sebelumnya nih, pertama terkait yang beberapa pertanyaan yang muncul ya, yang muncul di WA ataupun di Japri ya. Pertama adalah terkait SE nomor 1 2024 itu ya, yang masalah sertifikat ya. Sebentar kita lihat SE LKPP tentang nomor 1 tahun 2024 itu tentang apa nih? Tentang pemenuhan, tentang pemenuhan SE Kepala KPU nomor 1 2024 tentang pemenuhan kebutuhan Japung pengelola pengadaan personel lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK bersertifikat kompetensi di tahun 2024. Nah, ini untuk sementara ini memang belum ada aturan baru ya. Nah, kalau menurut info dari teman di Direktorat Bangprop yang menanganinya, ini nunggu revisi PLM SDM ya. Nunggu revisi PLM SDM 2021 nomor 7 2021 ya. Sementara ini tetap masih dipakai ya. Tapi ya, seperti kita tahu bahwasannya ini kan latar belakangnya kan untuk memenuhi kebutuhan Japung yang masih kurang ya, ataupun yang bersertifikat kompetensi ya, untuk PPK yang masih kurang. Kemudian pemenuhan renaksi yang belum maksimal ya, muncullah SE ini. Jadi ibaratnya ini kondisi darurat sebetulnya lah. Harusnya nih teman-teman kan yang sudah membuat rencana renaksi pemenuhan pengelola pengadaan harusnya sudah nambah nih, jangan terus-terusan dasar lagi ya, sendal nanya iman seperti itu ya. Oke, jadi kita tunggu aja PLM SDM ya, revisi PLM SDM seperti itu. Terus satu, terus kedua, banyak juga yang bertanya masalah katalog versi 6. Nah, ini juga saya jujur tidak bisa lugas menjawab ya terkait hal-hal teknis katalog versi 6, karena ya katalog versi 6 sekarang kan yang yang menangani ataupun yang membangunnya kan dibantu oleh PT Telkom ya, sehingga ya saya juga tidak terlalu banyak tahu ya bagaimana progresnya ya. Nah, bagusnya kalau teman-teman mau bertanya terkait katalog versi 6 ya langsung ke helpdesk-nya atau ke helpdesk LPSE dulu, nanti tanyakan dari sana bisa ya, seperti itu. Jadi langsung ke Telkomnya ya, ke teman-teman di PT Telkom lah, ataupun ada helpdesk katalog seperti itu ya. Jadi ya intinya sih ya, sekarang versi 5 sudah sunset kan, kita tinggal nunggu versi 6 ya, siap-siap aja semuanya. Bagusnya segera selesaikan tuh paket-paket purchasing di tahun 2024 ya, baik yang sudah eksekusi belum terselesaikan atau belum sama sekali, agar nanti tidak tergopoh-gopoh lah ketika aplikasi baru itu aja ya. Oke, jadi sekali lagi kalau terkait katalog versi 6 masalah-masalah teknisnya ya bisa ditanyakan ke teman-teman di Telkom atau helpdesk katalog ya, karena masalah teknis ya kita juga tidak tahu lah, tidak tahu secara lugas ya hal teknis seperti itu. Jadi langsung aja ke helpdesk nanyanya. Nah, banyak yang nanya di YouTube gitu ya, masalah-masalah migrasi produk segala macam ya, apalagi masalah teknis. Saya kan punya username passwordnya bukan untuk penyedia, saya akunnya bukan akun penyedia, saya akunnya akun user PPK ya. Jadi tidak tahu bagaimana dashboard penyedia itu sebetulnya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara migrasi, cara update produk segala macam, ya nggak tahu pasti, karena kan saya nggak tahu bukan user penyedia ya.
Harus tanya ke helpdesk saja ya. Kalau di googling ada tuh helpdesk LPSE ya, seperti itu 24 jam gitu ya. Nah, silakan tanya ke sana ya, atau datang langsung ke LKPP, nanti sama resepsionis diarahkan ya sama teman-teman di pasar digital pengadaan ya. Ya katanya nanti datang ke resepsionis pasti dilayani lah gitu ya, datang ke LKPP langsung gitu ya teman-teman semuanya. Soalnya di YouTube banyak juga tuh pertanyaan yang tidak terjawab sama saya seperti itu ya. Ya silakan, kalau yang mau nanya-nanya silakan diketik aja dulu ya, nanti bisa kita ngobrol. Kemudian itu terkait katalog ya, terus juga masalah katalog juga ya terkait konsultasi katalog ataupun lain-lainnya ya. Kita tahu orang tuh kan beda-beda ya, atau beda-beda, dan saya juga tidak bisa mengerti semua hal gitu ya. Nah seringkali ya saya juga kalau bukan penguasaan saya pribadi, saya tanyakan ke teman-teman yang lain. Tapi ya ya namanya juga manusia kan beda-beda lah ya, maksudnya ada yang bisa sharing maksimal gitu ya, ada juga yang ya agak-agak susah. Saya juga harus mencari yang bisa menjawab pola pilih lah gitu kan, biar nyaman gitu ya. Karena kan tidak semua orang itu punya prinsip yang sama lah ya. Kalau saya kan punya prinsip kalau mau berbahagia sejam 2 jam maka tidurlah, mau berbahagia seharian maka mancinglah, mau berbahagia 1-2 tahun dapat warisan, kalau mau berbahagia selamanya maka berbuat baiklah dengan sharing-sharing ya. Sharing-sharing seperti ini juga kan ya, kalau saya sih udah seneng aja, passion gitu ya, bisa sharing-sharing seperti ini. Tapi kan tidak semua orang seneng sharing gitu ya. Saya teringat dulu juga waktu sebelum ke instansi bekerja saya sekarang gitu ya, di daerah ya. Itu saya pernah masuk ke suatu instansi di mana sharing itu sangat susah gitu ya, sharing itu. Jadi berbagi ilmu tuh ya mungkin dapurnya gitu ya, dapurnya takut diambil gitu ya, dapurnya takut diambil. Tapi kalau kita sih kan bebas aja gitu ya berbagi gitu ya. Orang di situ kadang-kadang kok ini Pak Heldi katanya bebas-bebas aja bagi-bagi. Ya ngapain juga ilmu itu dibuat sendiri ya, kita sharing-sharing seperti itu ya. Ini ada pertanyaan, 14 hari tayang di katalog boleh diklik Kak? Maksudnya apa sih, saya nggak ngerti ini. 14 hari tayang di katalog boleh diklik. Ya kalau sudah tayang di katalog ya boleh diklik. Tapi silakan, maksudnya apa nih? Saya kurang ngerti kok ada 14 hari segala nih. Ya. Biasanya ya kalau sudah tayang katalog, kalau memang dibutuhkan ya bisa dibeli lah, kalau memang kebutuhan kita seperti itu. Ya. Itu ya. Jadi pertama terkait SE1 2024 ya. Kemudian terkait masalah pertanyaan katalog ya, yaitu silahkan ke helpdesk ya. Secara teknis saya tidak menguasai ya masalah katalog, karena username password saya itu bukan untuk penyedia, terutama pertanyaan dari penyedia ya, username password saya bukan username password untuk penyedia, username password saya buat PPK ya, sehingga saya eksekusi paling buat PPK ataupun ya lihat temen yang PP lah, pejabat pengadaan seperti itu. Tapi kalau untuk penyedia saya juga belum pernah login penyedia seperti itu. Atau kalau ada pelaku usaha bolehlah pinjam username passwordnya biar saya pelajari gitu ya, sehingga bisa sharing-sharing ya. Seperti itu. Terus ya untuk katalog juga ya dari dulu itu ya gimana lah gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang ya mungkin beda-beda lah. Dari dulu saya nyari-nyari slide katalog terbaru itu susah gitu ya. Cari slide terbaru itu. Ya, tapi alhamdulillah ada juga lah yang berbaik hati bisa sharing-sharing. Tapi ya makanya ya, tapi kita hargai juga lah, karena juga manusia kan beda-beda lah ya. Manusia beda-beda, ada yang bisa sharing seperti itu ya. Purchasing maksimal berapa hari kerja Bang setelah kontrak? Setelah kontrak tuh maksudnya purchasing. Ini ada beberapa. Kalau ini sebagai pelaku usaha, sebagai penyedia, atau sebagai PPK atau PP, atau sebagai apa ini ya? Ya.
Ya, e-purchasing itu yang kalau sudah tayang bisa dieksekusi langsung dan bisa berkontrak langsung. Tapi kalau maksudnya kontrak itu kontrak dengan pengelola katalog, eh, masih beberapa hari. Ya intinya kalau sudah tayang ya bisa dieksekusi oleh user. Tapi coba tolong ini dulu apa makanya apa ada etikanya kalau kita ngobrol tuh kenalan dulu dari mana sebagai apa perannya sehingga bisa dimengerti ya pertanyaannya. Calos ini saya belum mengerti juga ini Bang Calos tuh sebagai apa ini sebagai penyedia sebagai apa PPK atau bagaimana ya. Tapi yang jelas ya kalau sebagai PPK ya kalau sudah tayang ya bisa dieksekusi langsung dibikin kontraknya ada apa kalau apalagi kalau pakai karwas ya 5 hari itu harus sudah berkontrak kalau sudah selesai gitu. Ya kalau sebagai penyedia ya kalau sudah kontrak ya itu ya bisa tinggal ditayangkan aja gitu kan produk-produknya seperti itu gitu ya. Nah itu dua hal ya terkait SE 1 2004 dan terkait pertanyaan-pertanyaan dalam katalog elektronik seperti itu ya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita ngobrol sedikit sharing-sharing sedikit terkait persyaratan kualifikasi penyedia ya. Nah, ini ada juga yang bertanya nih masalah persyaratan kualifikasi teknis penyedia ya. Nah, kalau administrasi kan umum ya, administrasi legalitas ya. Pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Kualifikasi ini ya, kualifikasi ya, bukan penawaran ya, kualifikasi. Ini ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Berarti izin usaha. Izin usaha ya bisa dari NIB itu ya, izin usaha sebagai apa gitu ya. Nah, KBLI-nya berapa ya. Kemudian memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP, password. Nah ini untuk yang ininya ya, untuk yang menawarnya ya, yang tanda tangan penawarannya. Kemudian mempunyai status valid wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Ini dari online ya, KSWP-nya ya. Kayak yang konfirmasi status wajib pajak. Nah, ini administrasinya dulu ya sebelum ke teknis administrasi. Kemudian fakta integritas, oke. Kemudian surat pernyataan peserta yaitu tidak dikenakan sekedar hitam. Nah, ini biasanya sudah dari online ya. Tidak ada komplek imateres, tidak ada penguasa pengadilan dan tidak status ASN. Nah, itu administrasinya ya. Kemudian sekarang syarat kualifikasi teknis penyedia. Ada yang bertanya lagi sensi, namanya nih siapa nih lagi sensi? Coba tuh kalau mau bertanya tuh kenalan dulu dari mana sebagai apa kan, jadi biar jelas. Lagi sensi terkait pada tahap evaluasi penawaran, tender, konstruksi, kualifikasi usaha kecil. Itu siapa nih? Belum selesai pertanyaan ini. Dasar koja negosiasi. Dan negosiasi itu sebetulnya hanya dipakai pertama untuk konsultan, jasa konsultan. Terus kedua, kalau dipakai di tender, ini yang ada dalam aturan ya, yang dalam aturan. Kalau di tender itu hanya di dua tahap di tender ya, yang pakai 2 tahap. Kemudian yang pengadaan langsung dan penunjukan langsung, sama purchasing yang kompetensinya sudah berkurang. Nah, itu yang tertera dalam aturan. Namun ya, yang tidak ada dalam aturan bukan berarti tidak boleh dilakukan. Dalam artian kalau Pokja melakukan negosiasi di tender biasa pun boleh-boleh saja kalau menurut saya pribadi ya, walaupun tidak ada dalam aturan. Dasarnya apa? Ya kalau memang itu efektif efisien, dasar prinsip pengadaan. Kalau itu lebih efisien masih bisa silahkan. Itu. Jadi ya kalau menurut saya pribadi selama tujuan dan prinsip tercapai dan etika tidak terlanggar, ya hal-hal yang tidak ada di dalam Perpres itu bisa-bisa saja dilakukan seperti itu. Gitu ya. Lanjut dulu ya. Sekarang ke tadi syarat administrasi teknis ya, administrasi kualifikasi ya. Sekarang syarat kualifikasi teknis penyedia. Ini untuk barang dan jasa lainnya aja dulu ya. Kalau konstruksi ada teman lain. Ini secara umum dulu nih. Yang umum adalah biasanya barang jasa lainnya.
Pertama ada pengalaman. Nah, ini pengalaman memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini pengalaman dan ketentuannya ya. Pertama penyediaan barang pada devisi yang sama. Nah, ini devisi yang samanya dipastikan ya nanti kalau dalam persyaratan kualifikasi ya, ada devisi yang sama itu apa nih, devisi yang samanya itu ya, apakah sama bidang subbidang dalam KBLI. Nah itu ya. Jadi devisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam 1 tahun terakhir ya. Nah ini ada footnote nih, devisi yang sama itu berdasarkan klasifikasi baku Komoditas Indonesia BPS. Nah devisi terdiri dari 2 angka pada KBKI. Nah jadi sesuai KBKI-nya itu ya. Jadi di state ya nanti apa nih KBKI-nya nih ya, yang devisi yang sama. Kemudian B, penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok grup yang sama, paling kurang satu pekerjaan dalamnya. Jadi ada 1 tahun terakhir. Nah yang kedua adalah satu grup yang sama dalam 3 tahun terakhir. Kalau devisi ya sejenis, kalau dalam kursus itu sejenis ya, itu 1 tahun terakhir. Kemudian 3 tahun terakhir dalam kelompok atau grup yang sama 3 tahun terakhir. Nah kemudian satu lagi ya, untuk non kecil tapi ya, ini untuk non kecil ya, kalau usaha kecil mah enggak ya, memiliki pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun. Nah ini 10 tahun terakhir nih, yang nilainya paling kurang sama dengan 50% HPS. Jadi misalkan HPS-nya 10 miliar, maka harus punya pengalaman minimal 5 miliar tuh yang sejenis tuh ya, dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Kemudian untuk usaha kecil koperasi yang mengikuti paket pengadaan usaha non kecil, nah tetap kalau ini paketnya untuk non kecil ya, paketnya untuk non kecil dan diikuti oleh usaha kecil, maka harus memiliki pekerjaan sejenis yang sama ya 5%. Kalau ini paketnya khusus untuk usaha besar ya dan diikuti oleh usaha kecil seperti itu ya. Kemudian penyedia baru dikecualikan ya, 3 tahun terakhir ya. Oke. Dikecualikan huruf A dan B ya, untuk pengadaan paling banyak 2,5 miliar. Jadi yang baru itu dikecualikan kalau nilai paketnya tidak lebih dari 2,5 miliar. Tapi kalau di atas 2,5 miliar ya usaha baru tidak bisa ikut, berarti harus punya pengalaman dulu begitu. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengadaan, termasuk layanan penunjuk jual. Nah, oke. Nah, itu kurang lebih ya. Nah ini hati-hati nih dalam dalam ini turunannya ya, sumber daya manusia nih ya dan peralatan ya. Nah ini lembaga LKPP ya. Saya kerja di LKPP tapi ya ini sharing-sharing ya, sebagai japung aja, bukan sebagai lembaga ya. Gitu ya. Jadi saya sharing-sharing ini tidak mewakili lembaga ya, tapi sharing-sharing ini untuk membuat konten ya, untuk sharing-sharing pengadaan ya, mewakili ataupun melaksanakan tugas saya selaku japung pengelola pengadaan barang jasa. Gitu bos, user sana apa? Aduh, panjang banget ini. Nah, ya kita kembali ke laptop ya. Jadi dalam memiliki kemampuan menjalankan sumber daya manusia, nah ini hati-hati nih. Nih seringkali ini yang saya lihat dari zaman dulu sampai sekarang, itu persyaratan terkait sumber daya manusia dan peralatan itu kadang terlalu berlebihan. PPK ataupun Pokja ya, dalam mensyaratkan sumber daya manusia dari persyaratan kualifikasi ataupun nanti di penawaran ya, ataupun nanti untuk pelaksanaan pekerjaan. Kalau di kualifikasi kan cukuplah untuk yang sepantasnya dimiliki untuk pada bidang ataupun pada klasifikasi usaha tersebut. Misalkan kalau bidang survei pemetaan ya punya geodet ya, punya jurusan geodesi. Kalau perencanaan ya punya sipil atau arsitek lah gitu ya. Pengalamannya juga ya menyesuaikan lah gitu ya. Apalagi untuk pelaksanaan pekerjaan. Karena ya tenaga ahli yang misalkan pengalaman 10 tahun, S2,
apalagi S3 itu sulit itu. S1 pun ya saya nggak tahu 10 tahun masih ada nggak, 5 tahun gitu kan. Nah, itu mungkin jangan pakai tahun tapi berapa kali gitu ya dalam 5 tahun gitu ya. Jadi ya dicek dulu lah di lapangan ada nggak nih gitu kan seperti itu. Ya jangan sampai kejadian, tapi sekarang sih udah nggak pernah ya. Dulu waktu zaman 2000 sebelum COVID lah itu ya, masih ada yang nelpon saya juga untuk pinjam ijazah lah seperti itu. Mungkin karena itu dia kekurangan apa, kekurangan apa, kekurangan tenaga ahli di lapangan seperti itu. Ya kalau mau tenaga ahlinya banyak ya nah nggak usah dengan penyedia, bagusnya swakalola aja dengan PTS, PTN gitu ya. Karena kan apa? Karena preferensi pengadaan itu sebenarnya kalau bisa swakalola ya efektif bisa swakalola ya dengan swakalola gitu kan. Nah kalau mau tenaga ahlinya banyak bagus langsung aja swakalola dengan PTN, PTS dengan jurusan tertentu begitu ya seperti itu. Itu ya, itu aja sih yang ingin saya sampaikan ya poin pentingnya dalam kualifikasi penyedia ya. Jadi jangan sampai mempersyaratkan hal-hal yang tidak sesuai dengan di lapangan. Oke, ada pertanyaan silahkan. Rudy Ruwai, izin bertanya, saya selalu PPK dalam pemetaan PS pengadaan barang Pradipa, apakah sudah berlaku PPN 12%? Wah, ini harus tanya ke orang pajak nih. Kayaknya belum ya, belum ada pengumuman sih ya. Sepengetahuan saya belum ada pengumuman, tapi bagusnya nanya ke orang keuangan ya. Tapi kalau sepengetahuan saya, ya saya pribadi dalam membuat HPS belum ada 12% ya. Belum ya. Tapi ya tolong diklarifikasi lagi ya, takutnya sudah berlaku juga karena ya siapa tahu saya yang belum update ya, saya yang kudet. Saya yang kudet ya. Oke itu ya teman-teman semuanya ya. Ada yang ingin disusulkan kembali silakan. Untuk sesi kali ini itu aja, nggak terlalu banyak yang saya sampaikan. Tadi saya ulang ya. Pertama untuk masalah apa? Ada pertanyaan yang terkait SE itu ya, pemenuhan SE 1 2024, pemenuhan Japung pengelola pengadaan, personal lainnya yang bersertifikat kompetensi PPK yang bersertifikat kompeten tahun 2024 ya. Sementara ini belum ada peraturan yang menggantikannya ya. Seperti itu. Nanti kita tunggu Perlem 7 ya 2021 nanti akan ada revisi ya segera kayaknya dalam waktu dekat ini ya. Ya kalau dalam proklamasi mah dalam tempo yang singkat-singkatnya lah insyaallah. Tuh terus terkait pertanyaan-pertanyaan katalog elektronik versi 6 mohon maaf ya saya tidak bisa lugas menjawabnya ya. Tidak bisa lugas menjawabnya baik di YouTube ya baik di apa ya tidak bisa lugas menjawabnya chat gitu ya karena ya terutama dari pelaku usaha ya terutama dari pelaku usaha penyedia karena ya pertama saya usernya bukan user penyedia saya usernya user PPK ya ataupun PP teman saya tapi kalau mau ada penyedia mau bantu pinjemin coba username passwordnya biar saya bisa belajar ya. Bisa sharing gitu ya itu terus keduanya ya apa ya katalognya sudah di apa sudah dioperasionalkan ataupun dibangun oleh PT Telkom ya nah sehingga PT Telkom sudah ada apa saya kurang sehat habis berenang mepek gini mepek gini habis berenang ini kedinginan berenang biasa nih Senin tuh jadwal berenangnya sore ya apa gitu oke terus airnya malah air dingin lagi air dingin jadi udah tambah dingin ya masalah sehat-sehat alhamdulillah makasih perhatian jadi ya langsung aja ke teman-teman yang develop itu ya katalog ya sudah ada atau di helpdesk-nya sudah ada kok nomor di googling aja kan ada ya seperti itu atau langsung datang ke LKPP ya seperti itu ya aja yang menjadi concern di sesi kali ini. Kemudian apa terkait persyaratan kualifikasi penyedia nih saya ingin mengingatkan kembali
dalam mempersyaratkan kualifikasi penyedia ya, terutama kualifikasi teknis ya. Tolong melihat real di lapangannya nih, ada nggak tenaga ahlinya ya, pendidikan S2 atau terutama kalau memang pasang S2 ya, atau S3 jarang sih S3. S2 itu pengalaman sekian tahun tuh ada nggak kira-kira di lapangan gitu ya. S1 juga pengalamannya sampai 5 tahun 10 tahun ada nggak di lapangan, banyak kan gitu. Takutnya mempersempit persaingan seperti itu ya. Jangan terlalu gimana sih ya, kadang tenaga ahli itu kebanyakan gitu ya. Mendingan sedikit tapi dikasih fee ataupun biaya personal yang lumayan besar lah seperti itu ya, daripada sedikit banyak nanti biaya personilnya kecil-kecil gitu ya. Nah, sedikit aja dan ada itunya ada. Soalnya bukan apa-apa, nanti kalau pasaran terlalu tinggi, ada sertifikat segala macam itu dilukis itu akhirnya. Dilukis ya, dilukis seperti itu. Bisa nggak share bujuk ini tentang katalog versi 6 lagi nih. Bocil apa? Bujuk apa ini bujuk, share bujuk. Buku petunjuk apa? Oh, bujuk tuh buku petunjuk ya. Buku petunjuk kali banyak gitu, lihat aja di online ataupun helpdesk-nya ya, kotaknya seperti itu. Untuk pengalaman perusahaan yang baru berdiri apakah masih dikecualikan? Masih dikecualikan kalau paketnya paket sampai dengan 2,5 miliar, paket kecil. Tapi kalau usaha kecil mau masuk ke paket besar ya wayahna harus ikutin juga persyaratannya seperti itu ya. Kemudian kalau perusahaan baru ya sama juga gitu kan, perusahaan baru juga ini penyedia kualifikasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun ya. Ini ya sampai dengan 2,5 miliar itu ya. Nah, sampai dengan 2,5 miliar dikecualikan ya. Tapi kalau untuk jadi untuk yang baru berdiri ya main di bawah 2,5 miliar lah, yang baru ya, yang baru itu main di 2,5 miliar sampai dengan 2,5 miliar. Kalau di atas itu ya tidak bisa. Sini ya. Jadi saya baca lagi ya, penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan 1A 1B. 1A 1B itu yang sejenis setahun, yang sejenis 3 tahun ya. Nah, kemudian untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Jadi dikecualikannya sampai dengan 2,5 miliar. Gitu ya. Oke, terima kasih sama-sama. Baik, cukup ya. Ada lagi yang perlu diskusikan? Ya. Cepat nampaknya hilang. Habis berenang, makasih perhatiannya. Habis berenang nih, habis berenang dingin. Habis berenang dinginan. Tapi insya Allah hilang biasanya kalau udah hangat. Baik, teman-teman semua, sehat selalu ya. Sehat selalu dan bahagia selalu ya. Ingat bahagia itu dinikmati sekarang ya dan di sini gitu ya. Bukan nanti, bukan bahagia tuh nanti kalau saya udah punya uang banyak. Saya bahagia nanti kalau sudah punya jabatan, bukan. Bahagia itu ya sekarang. Ya, bahagia itu sekarang dan di sini, di ruang ini ya, dengan mensyukuri apa yang ada. Alhamdulillah ya, dengan menikmati apa yang ada. Tapi saya sekarang banyak kesusahan itu biasanya ketidakbahagiaan itu biasanya karena karena dua hal sih. Karena mengingat-ingat masa lalu ya, jadi sedih gitu ya, dan cemas takut dengan masa depan. Nah, makanya sekarang aja udah ya. Sekarang gratis, besok bayar. Sekarang gratis. Sekarang bayar, besok gratis. Ya udah sekarang bayar aja. Itu ya sekarang aja lah. Itu pesannya ya. Sebelum meninggalkan alam yang fana ini ya.
Jadi apa? Mari kita bersyukur, mari kita berbahagia sekarang, saat ini, di ruangan ini, di dimensi ini. Bahagia kenapa? Alhamdulillah sehat, masih bisa bicara dengan lancar, bisa sharing. Ini juga teman-teman masih bisa pegang handphone, TikTok dan sebagainya. Itu alhamdulillah ya. Ya, biasanya tidak happy itu tadi karena masa lalu dipikir-pikir sedih gitu. Dan takut dengan masa depan. Sekarang aja. Yang masa lalu sudah menjadi sekarang, sudah terlewati dan masa depan pun akan menjadi sekarang. Jadi ya, sekarang aja kita maksimalkan apa yang kita perbuat. Itu pesan terakhirnya ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu, bahagia selalu. Salam pengadaan dari mana? Dari Jakarta ya karena pulang-pulang ya. Salam pengadaan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close TikTok. Terima kasih nih sudah ada siapa nih. Oke. Nanti ya. Now.